Halo sahabat Gudang News, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di episode bernama Gudang News ini ada informasi apa yang sampai detik ini lagi hangat-hangatnya bahwa Presiden kita Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo akan bertolak ke negara yang sedang berseteru atau berselisih, yaitu Rusia dan juga Ukraina. Lawatan Jokowi ke dua negara itu memang agak riskan, tapi luar biasa. Bapak Presiden Jokowi akan mengunjungi Rusia dan Ukraina untuk membuka ruang dialog pada kedua negara agar menghentikan peperangan. Namun, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, mengatakan bahwa Indonesia sejatinya tidak punya kekuatan untuk bisa memaksa Rusia dan Ukraina yang tengah berperang untuk berdamai. Agak dilematis ya. Tapi kita terus support Bapak Jokowi untuk bisa menyelesaikan misinya ini. Sebelumnya, rencana kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina pada akhir bulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Menurut dia, misi lawatan Bapak Jokowi ke kedua negara yang sedang berselisih ini adalah untuk terus mendorong semangat perdamaian. Dan kita sebagai warga negara juga berhak mendukungnya. Indonesia sebagai presidensi G20 dan anggota Champion Group from Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kata Ibu Retno, bahwa Bapak Jokowi memilih untuk berkontribusi dalam masalah geopolitik ini. Nah, sebelumnya Bapak Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan Indonesia untuk menghadiri pertemuan puncak G20 yang bakal diselenggarakan di Bali pada bulan November 2022 mendatang. Detail terkait partisipasi masih ditentukan dan akan dibahas ketika Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke Moskow pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 besok. Vladimir Putin sudah mengkonfirmasi bahwa dalam pertemuan puncak G20 beliau sudah menerima undangan. Itu kata asisten Vladimir Putin, Yuri Yusakov, kepada awak media pada hari Senin tanggal 27 kemarin. Dilaporkan kantor berita Rusia TASS atau TASS. Dia mengungkapkan saat ini belum ditentukan apakah Putin akan hadir langsung atau hanya berpartisipasi lewat tautan video. Saya tidak tahu untuk saat ini. Mereka, Indonesia, telah mengundang untuk berpartisipasi secara pribadi. Tapi ada banyak waktu yang tersisa. Saya berharap situasi pandemi memungkinkan untuk mengadakan forum penting ini secara tatap muka. Saya ingin menghindari menebak, ucapnya. Mr. Yusakov menilai undangan resmi dari Indonesia untuk hadir di KTT G20 sangat penting. Hal itu mengingat tekanan yang diterima dan dihadapi Indonesia. Dia mengungkapkan masalah partisipasi Putin dalam pertemuan puncak G20 akan dibahas saat Presiden Jokowi mengunjungi Rusia pada tanggal 30 Juni besok. Kami berterima kasih atas undangannya dan menyampaikan bahwa kami akan tertarik untuk berpartisipasi. Masih banyak waktu yang tersisa. Kita lihat saja nanti, kata Yusakov. Beberapa negara barat yang tergabung dalam G20 seperti Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain sempat menyampaikan keberatannya jika Indonesia mengundang Rusia atau Vladimir Putin ke pertemuan puncak kelompok tersebut pada bulan November mendatang. Hal itu masih terkait dengan keputusan Vladimir Putin atau Rusia yang terus menyerang Ukraina sampai detik ini. Namun Indonesia memutuskan tetap mengajak pemimpin Rusia tersebut untuk menghadiri pertemuan puncak G20 yang diagendakan digelar di Bali pada 15-16 November 2022. Sejatinya, kunjungan Bapak Jokowi ke Rusia menjadi sorotan dari berbagai media asing. Menurut media negeri Matahari Terbit itu atau Jepang, Ibu Retno memang tidak menyebutkan detail tanggal rencana kunjungan Jokowi. Namun KTT G7 yang dijadwalkan berlangsung di Jerman pada 26 sampai 28 Juni itu mengundang Bapak Jokowi untuk bergabung dengan para pemimpin dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa termasuk negara tuan rumah. Media India, Business Standard juga dengan mengutip Menlu Retno mengungkapkan bahwa kunjungan kepala negara ke Rusia dan Ukraina menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah kemanusiaan. Jokowi berusaha untuk berkontribusi menangani krisis pangan akibat perang dan dampaknya yang dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Selanjutnya ada kantor berita Reuters dengan mengutip sejumlah pengamat politik mengatakan, Bapak Presiden Jokowi mungkin juga ingin mengangkat masalah blokade Rusia terhadap kota Odessa di Ukraina. Pemblokiran kota itu secara signifikan telah mengurangi pengiriman pasokan bahan makanan dari Ukraina, salah satu pengekspor gandum, jagung dan juga minyak bunga matahari terbesar di dunia.
Nah, Presiden Joko Widodo juga akan bertolak ke Ukraina setelah menghadiri KTT G7. Jokowi berangkat dari Jerman kemudian melintasi Polandia untuk menuju Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Menlu RI Ibu Retno LP Marsudi dalam keterangan pers di akun YouTube Sekretariat Presiden Selasa 28 Juni kemarin. Bu Retno telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak mengenai rencana kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo beserta delegasi tiba di Bandar Udara Internasional Rzeszów, Jasionka, Polandia. Jokowi tiba di Polandia sekitar pukul 11.50 waktu setempat. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Selasa 28 Juni kemarin, cuaca cerah menyambut kedatangan Jokowi dan juga rombongan di kota Rzeszów yang berjarak sekitar 80 km dari perbatasan Ukraina. Tampak di tangga pesawat, Jokowi dan Ibu Iryana disambut Wakil Gubernur Provinsi Rzeszów, yaitu Mr. Radoslaw Wiatar, Duta Besar RI untuk Polandia, Ibu Anita Luhulima, dan Atase Pertahanan RI Kolonel Adi Triadi beserta istri menyambut kedatangan Bapak Jokowi dan juga istri. Dari bandara, Jokowi dan rombongan kemudian akan menuju hotel tempat transit dan selanjutnya akan menggunakan kereta api selama kurang lebih 12 jam untuk mencapai ibu kota Ukraina, yaitu di kota Kiev pada malam harinya. Sahabat Gudang News, kita doakan bahwa kunjungan Bapak Jokowi ke Rusia dan juga Ukraina diharapkan diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada satu hambatan apapun. Mudah-mudahan misi perdamaian ini bisa terlaksana dan semua negara bebas dari perang. Oke, segitu dulu sahabat Gudang News. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dengan informasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share info ini ke teman-teman yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, supaya info ini lebih bermanfaat lagi. Sampai ketemu lagi di Gudang News berikutnya. Terima kasih.